Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Ad-Dzakir yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, judul tausiah kita pada hari ini adalah agar tidak merugi. Ya, kita ini kalau dagang aja pengen untung terus, benar nggak Pak Haji? Betul, Ustaz, Masya Allah. Orang dagang ya kan? Dagang aja pengen untung dulu, Kamu rugi. kan apalagi kehidupan akhirat nanti. Mau nggak kita jadi orang yang merugi? Tidak. Ya. Orang yang merugi itu gimana sih? Orang yang sudah keluar modal tapi kemudian nggak balik modal. Betul. Itu rugi. Ya. Ini modal nih, wah, 10 juta kita kumpulin, Enggak pulang modal. nggak pulang modal, baliknya cuma 8 juta, rugi 2 juta. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, kalau di dunia aja kita nggak mau rugi, bagaimana di akhirat nanti? Yang ujung-ujungnya di akhirat ini kekal selamanya. Maka sudah pasti kita tidak mau rugi. Nah, siapa orang-orang yang rugi itu? Jadi, siapa orang-orang yang rugi atau orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi di akhirat nanti itu siapa? Suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Rasulullah dalam satu majlis duduk, maka Rasulullah bertanya. Kata Rasulullah SAW, "Atadri manil muflis?" Kalian tahu nggak orang yang merugi, orang yang bangkrut di akhirat itu siapa? Kata para sahabat, ya Rasulullah, man la dirhama wa la mata. Orang yang rugi, orang yang bangkrut itu yang nggak punya uang, nggak punya harta. Ya, mungkin sama kayak kita, kalau ditanya orang rugi gimana? Ya, yang bangkrut, nggak punya duit, gitu kan. Tapi ternyata kata Rasulullah, enggak, bukan itu. Ya, orang yang merugi itu bukan yang itu, kata Rasulullah. Siapa itu orang yang merugi atau siapa itu orang yang bangkrut nanti di yaumil akhir? Kata Rasulullah SAW, ya, al-muflisu huwa, orang yang bangkrut atau orang yang merugi itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah bi salatin, dengan salatnya, wa siyamin, dengan puasanya, wa zakatin, dengan zakatnya. Artinya dia selama di dunia ibadah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan mungkin dia menunaikan ibadah haji. Semua amalan di dunia ini, amalan-amalan soleh dia lakukan. Walakin, tapi kata Rasulullah SAW, waqad syatama hada. Tetapi selama di dunia ini dia suka ngejek orang lain, menghina orang lain, sehingga orang lain itu sakit hatinya karena hinaannya. Waqad syatama hada. Kemudian waqadzaba hada. Kemudian dia memfitnah orang lain. Ya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi kerjaannya ngejek orang, menghina orang, bahkan memfitnah orang. Wa akhadha mala hadza, ngambil harta orang lain secara zalim. Bukan haknya diambil, ya, harta tersebut. Wa daraba hadza, mukul orang lain kerjanya, nyakitin orang lain. Ya, orang yang nggak mau turut kehendak dia, pukulin. Pokoknya di sini gua yang berkuasa, nggak mau habisin. Ada nggak begitu? Banyak. Bahkan wasafa kada mahada, menumpahkan darah orang lain, bunuh orang lain hanya untuk kekuasaan, hanya untuk harta, hanya untuk mengambil
keuntungan dunia sampai rela membunuh orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, nanti di yaumil akhir orang-orang seperti ini, walaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan dia mungkin haji, dia melakukan semua amal soleh, tapi nanti di dunia akhirat, ya, orang-orang yang dizoliminya ini akan mengambil semua kebaikan-kebaikannya. Wa akhadha, ya, dia orang-orang yang dizoliminya ini selamat nanti di akhirat, semua kebaikan dia diambil semua. Kamu dulu di dunia pernah mukul saya nggak salah apa-apa kamu pukul. Saya minta balasan di akhirat, sini pahala kamu. Dulu kamu di akhirat, dulu kamu di dunia pernah menghina saya. Ya, saya nggak ngapa-ngapain tiba-tiba jelek lu. Gampang lah. Menghina nggak itu? Menghina ya. Saya tersinggung depan umum, depan orang banyak ente bilang anda jelek. Ya, walaupun memang sebenarnya jelek, tapi anda nggak mau dibilang jelek. Ganteng. Ya. Jadi saya nggak rela. Sekarang sini mana kebaikan kau diambil. Dulu selama di dunia engkau suka memfitnah saya. Kenal enggak sama saya, tapi engkau fitnah saya. Ada nggak yang gitu? Banyak sekarang, Ustaz. Pemilu sekarang banyak. Ya. Jupe kemarin ngapain? Nah, ibu-ibu kenal nggak sama Jupe, Bu? Kagak, dia juga gak kenal sama kita. Kita fitnah dia, kita omongin dia, kita jelekin dia mulu. Jupe udah meninggal ya? Siapa yang belum meninggal apa mana? DP. Ya itu DP, wah kalau Jupe itu. Jupe udah lama meninggal, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya ya. Salah saya. Dewi Persik maksudnya, DP ya, Dewi Persik. Wah, misalnya siapa lagi atau siapalah, ya artis-artis nih. Kita omongin, wah emang gak benar dia nih begini-gini. Kenal enggak apa enggak, kita jelekin dia, kita bahkan mungkin kita fitnah dia yang dia gak melakukan apapun itu. Ya. Oh, nanti di akhirat kata yang artis tadi yang kita hina, kita ejek tadi, mana? Ya, kebaikan kau, saya nggak ridho. Kau menghina saya, menghina saya sini. Apalagi pemilu kemarin Pak Haji. Masya Allah. Anies Baswedan dibilangin apalah ya, korupsi lah inilah, Masya Allah. Antar tinggal nunggu aja Anies Baswedan. Jadi lo dulu ngedikin gua kan, sini. Apa kebaikan lo buat gue? Suka menumpahin darah. Apalagi menumpahkan darah, memfitnah orang, zolimin orang, ngambil harta orang. Bagiin lagi ya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW, kalau semua kebaikannya udah habis, ini ngambil, udah kosong, gak punya lagi kebaikan, udah diambil orang semua. Maka bagaimana? Sedangkan masih ada sisanya. Dosa-dosa dia sama orang lain itu masih ada sisanya. Apa kata Rasulullah SAW? Akhoda min khotoyahum. Dia ngambilin keburukan orang lain. Jadi dosa-dosa orang yang lakukan itu, ya saya nggak bisa bayar lagi, nggak punya lagi, saya udah pahala saya udah habis semua. Ya udah deh gimana lagi? Udah dosa dia dosa kamu untuk saya. Dosa kamu untuk saya. Dosa kamu untuk saya. Kita sedot dosa-dosa satu-satu. Maka yang awalnya mungkin dosa kita segini langsung drop banyak karena kita mengambil dosa-dosa orang-orang yang selama di dunia sudah kita zalimi. Tsumma turiha ilaihi tsumma turiha finnar. Kemudian kata Rasulullah, dia ini kemudian dilemparkan dosa-dosa itu kepada dia, tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Maka hadirin jamaah sekalian, hati-hati dengan dosa terhadap manusia. Kalau dosa terhadap Allah, minta ampun mudah. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ya minta ampun, taubat ya Allah, ampuni saya ya Allah, taubat. Allahumma anta rabbi, sayyidul istighfar. Apa kamu? Ya, sayyidul istighfar, sayyid pemimpinnya para istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dosa sama Allah mudah minta ampun sama Allah. Allah Ghafur, Allah Rahim, kita minta ampun insyaallah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa sama manusia enggak punya sifat Ghafur Rahim. Ada mungkin manusia yang memaafkan, tapi ada juga orang yang tidak bisa memaafkan.
hati-hati berbuat dosa kepada manusia. Sering-sering minta maaf sama orang. Maafin nih kalau anda salah, maafin nih kalau saya salah. Minta maaf nggak apa-apa bu. Ya, minta maaf. Karena hadirnya masalah manusia kita nggak tahu. Kita nggak tahu dan juga kita jaga. Jangan sampai kita nyakitin orang, jangan sampai kita memukul orang, mengambil harta orang secara zalim. Apalagi ngambil harta secara zalim, masya Allah. Sekarang orang ini demi harta semua dilakukan hadirnya masalah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil tanah secara zalim, ngambil tanah. Ini 1 hektar. Ngambil tanah. Ini bukan tanah dia, diklaim ini tanah saya. Padahal dia tahu bukan tanah saya. Atau misalnya batas tanahnya segini, ya. Waktu ngukur dilebihin. Ya, nggak banyak sih, semeter doang mungkin. Wah, nah, ini semeternya lebihin deh biar apa? Lempang gitu ya. Biar lempang semeter dia lebihin. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti di yaumil akhir 7 lapis tanah akan ditimpakan kepada dia. Ngambilnya semeter bu, semeter doang segini. Tapi 7 lapis tanah dari atas ke bawah, 7 lapis bumi itu akan ditimpakan kepada kita dengan tanah yang kita ambil tersebut. Zalim kepada manusia ini salah. Dalam sebuah hadis yang lain kata Rasulullah SAW ada 3 dosa yang apabila kita lakukan dosa ini Allah akan berikan azabnya di dunia, juga Allah akan tunda azabnya di akhirat. Ada 3 dosa yang kalau kita lakukan 3 dosa ini di dunia dapat azabnya, juga nanti disimpan oleh Allah untuk di akhirat. Apa 3 dosa itu? Kata Rasulullah SAW. Yang pertama, qati'atur rahim, putuskan tali silaturahim. Di dunia dapat, di akhirat dapat azabnya. Qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim ini ar-rahim. Rahim itu apa Pak? Bu, rahim apa rahim? Rahim, tahu ya rahim? Nah, rahim kita ini, ibu punya rahim. Memutuskan orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Saudara, paman, sepupu, masih ada hubungan keluarga dengan kita, kita putusin. Pokoknya lo bukan keluarga saya lagi. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Putusin tali silaturahim. Yang kedua, kata Rasulullah apa? Uququl walidaini, durhaka sama orang tua. Dunia dapat, akhirat dapat. Orang yang suka durhaka kepada orang tua, dunia dapat adab, akhirat juga dapat adab. Nah, siap-siap. Ini durhaka kepada orang tua ini luar biasa dosa. Dan sebaliknya, berbakti kepada orang tua juga luar biasa pahalanya. Berbakti sama orang tua juga luar biasa pahalanya. Ada seorang datang kepada Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Dia datang, ya Rasul, ya Ibnu Abbas, wahai imam, saya ini naksir sama salah seorang perempuan. Dia naksir sama salah seorang perempuan. Saya datengin lah baik-baik, saya lamar, ternyata cinta saya ditolak. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya sudah, dia biasa aja ditolak. Besoknya ada laki-laki lain yang datang, diterima sama tuh perempuan. Maka dia emosi. Karena saya emosi, saya bunuh perempuan itu. Karena dia emosi, perempuan tersebut dibunuh. Akhirnya dia kabur, melarikan diri. Datang kepada Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah. Wahai imam, saya pengen taubat sekarang, gimana cara? Saya nyesel, saya nggak sengaja saya khilaf bunuh orang, saya nyesel. Sekarang saya pengen taubat, wahai imam, gimana? Kata Imam Ibnu Abbas, kamu masih punya ibu tidak? Kata dia, nggak punya lagi ya wahai imam. Bapak nggak punya lagi juga. Oh ya sudah, kalau gitu engkau berbuat baik sebanyak-banyaknya. Taubat, istighfar, minta ampun sama Allah, ya berbuat baik sebanyak-banyaknya. Maka setelah orang ini pergi, ada orang datang kepada Ibnu Abbas muridnya, wahai imam, kenapa engkau katakan nanya dulu masih ada ibu bapak enggak? Oh, kata Ibnu Abbas, saya nanya begitu karena saya tidak tahu ada pahala yang lebih besar daripada berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini hanya
jamaah sekalian, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dosanya besar. Sebagaimana berbakti kepada orang tua juga pahalanya begitu besar. Dan orang yang uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dapat adab di dunia juga dapat adab di akhirat. Yang terakhir kata Rasulullah, orang yang dapat adab di dunia juga dapat adab di akhirat. Apa itu? Al-baghi, orang yang zalim tadi, mengambil harta orang, mulutnya nyakitin hati orang, ya. Bahkan menumpahkan darah orang lain. Dia enak sekarang, tapi nanti hadirnya mas dia akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia pasti dapat, apalagi di akhirat. Jadi maka kita berhati-hati, kita nggak mau jadi orang yang rugi, nggak mau jadi orang yang bangkrut. Kita sholat, puasa, ibadah di bulan Ramadan ini, nanti kalau kita hadirnya mas sekalian, ya, suka zolimin orang, suka nyakitin hati orang, suka berbuat buruk kepada orang lain, nanti di yaumil akhir kita akan menjadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi karena pahala-pahala kita diambil semua oleh mereka. Waliyadu billah. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.